Ini saya Egy Pratnya Wisnumurti dengan NIM 1926 akan mempresentasikan tentang perioperatif medicine. Nah, jadi perioperatif medicine merupakan perawatan pasien mulai dari saat persiapan operasi sampai dengan pulih sepenuhnya di luar tindakan operasi dan prosedur yang dijalankan, dengan tujuan untuk perawatan para intra pasca operasi untuk mencapai kondisi ideal pasien yang akan menjalani pembedahan. Nah, pelayanan perioperatif medicine merupakan multidisiplin. Nah, di mana artinya pelayanan ini tidak hanya melibatkan dokter anestesi saja, namun banyak multidisiplin akademik seperti dokter dalam bidang bedah, jantung, dan lainnya. Tujuan perioperatif yang pertama, mempersiapkan segala hal yang dimulai dari persiapan sebelum dilakukan operasi dan pada saat pasca operasi, serta melakukan pemantauan setelah operasi hingga pasien sudah dalam kondisi stabil. Yang kedua, memastikan segala hal yang dimulai dari persiapan sebelum operasi dan pada saat pasca operasi, serta melakukan pemantauan setelah operasi atau postoperatif hingga pasien sudah dalam kondisi stabil. Perioperatif medicine. Nah, yang pertama perioperatif, jadi di sini ada evaluasi dan persiapan sebelum operasi. Yang kedua ada duren operatif, jadi pemantauan dan pencatatan selama operasi berlangsung. Yang ketiga ada post operatif, perawatan setelah operasi. Nah, preoperatif, tujuannya preoperatif yang pertama membangun hubungan antar dokter dan pasien, lalu menilai status pasien secara keseluruhan, mengungkapkan kondisi yang berpotensi menimbulkan masalah selama dan setelah pasien dioperasi, dan nantinya dapat menentukan risiko perioperatif. Selanjutnya mendokumentasi kondisi sistem organ pasien yang memerlukan pembedahan. Selanjutnya membantu menentukan rencana perawatan yang tepat, pengurangan biaya lama rawat inap, pengurangan risiko pembatalan operasi, dan meningkatkan kepuasan dari pasien itu tersendiri. Standar dasar peranestesi, melakukan review pada rekam medis yang tersedia, melakukan wawancara dan melakukan pemeriksaan yang berfokus pada pasien, melakukan pemeriksaan penunjang yang sesuai dengan keadaan pasien, memberikan terapi preoperatif yang tepat, mendapat informed consent atas tindakan anestesi yang dilakukan. Selanjutnya, mendokumentasikan semua tindakan untuk bukti tindakan yang sudah dikerjakan. Manajemen preoperatif, seluruh data harus dicatat pada catatan preoperatif, lewat preoperatif, hubungan dokter dengan pasien. Berikut merupakan form pengkajian praanestesi, bisa dilihat. Komponen preoperatif, memperoleh raport hubungan baik dokter pasien, memperoleh riwayat preoperatif, riwayat sekarang atau penyakit lain, kebiasaan khusus, pengobatan, riwayat anestesi pembedahan kehamilan dan persalinan, riwayat keluarga, review sistem organ, makan dan minum terakhir. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, asesmen risiko, informed consent, persiapan pasien, premedikasi. Yang pertama, mendapat rapor hubungan dokter dan pasien. Dalam perawatan preoperatif ini, dokter anestesi akan menjelaskan rencana dan metode yang akan dijalankan selama pelayanan perioperatif, rencana penanganan nyeri pasca operasi, hingga menjelaskan risiko tindakan yang akan dilakukan. Memperoleh riwayat preoperatif, jadi riwayat penyakit sekarang atau terdahulu, lokasi onset, kuantitas kualitas, faktor memperberat dan memperingan, analisis sistem yang menyertai keluhan utama. Next, riwayat preoperatif, jadi riwayat penyakit lain, menanyakan apakah penderita pernah mengalami sakit berupa serupa, beserta kapan terjadinya dan obat apa saja yang pernah diminum, serta mencari penyakit yang berhubungan dengan keadaan sekarang. Menanyakan penyakit kronik seperti hipertensi, diabetes mellitus. Riwayat preoperatif, keberadaan khusus seperti merokok, gangguan kardiovaskular, meningkatkan denyut jantung dan spasme koroner, dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular seperti mengakibatkan penyakit vaskular perifer, koroner cerebrovaskular, gangguan pada sistem depresi, karsinoma paru, BPOK. Akibat dari itu, pentingnya suction saat anestesi, intubasi, dan ekstubasi. Nah, berhentinya merokok atau cessation sebelum operasi 12 jam. Jadi bertujuan untuk mengurangi karboreduksi di HB, 2 hari mengurangi efek nikotin di kardiovaskular dan memperbaiki fungsi siliar. 2 minggu sebelum operasi dapat mengurangi volume sputum. 2 bulan waktu ideal untuk mengurangi risiko bronkospasme dan
Sekreski bronkial. Kebiasaan khusus alkohol. Konsumsi alkohol dapat mempengaruhi efek dari anestesi. Maka dari itu sangat penting untuk menanyakan kebiasaan mengkonsumsi alkohol pada pasien. Intoksikasi akut dapat meningkatkan efek obat sedatif, opioid, anestesi menjadi memanjang, oleh karena itu diperlukan pengurangan dosis obat. Nah, alkohol kronik, kardiomiopati, pankreatitis, sirosis anti, dan diabetes. Nah, untuk kebiasaan khusus selanjutnya seperti ketergantungan obat, pada pasien yang menggunakan obat-obatan marijuana, kokain, dan heroin memerlukan penanganan withdrawal syndrome. Riwayat pengobatan mempertanyakan riwayat alergi dan intoleransi. Interaksi obat dengan anestesi, misalnya opioid dan antikoligenik, menurunkan motilitas gastrointestinal, meningkatkan absorpsi obat yang diberikan peroral, obat resiklik, antidepresan, menghambat uptake norepinefrin, serotonin, dopamin di sela sinap. Nah, bila diberikan dengan opioid, terutama mepridin, maka meningkatkan analgesia dan risiko depresi nafas. Riwayat anestesi, pembedahan, kehamilan, dan persalinan. Nah, yang pertama tanyakan dengan pembedahan seperti pemberian anestesi, apakah secara general, regional, atau lokal. Kapan pembedahan dilakukan, di mana pembedahan dilakukan, apakah terdapat komplikasi, dan tanyakan alergi pasca operasi. Riwayat kehamilan dan persalinan, menarche dan menopause pada usia berapa, siklus mens terakhir, bagaimana volumenya, apakah siklusnya reguler atau tidak, HPHT, jika pasien sudah melahirkan sebelumnya, kita tanyakan persalinan sesar atau normal. Untuk riwayat keluarga, menanyakan riwayat keluarga untuk mendeteksi kondisi herediter, kondisi farmakogenetik yang berkaitan dengan anestesi. Porfiria, hepatema maligna, hiperkolesterolemia, prolinitas klorinerase, miastenia gravis, populasi khusus seperti Jeromitnya, populasi yang menolak untuk transfusi darah. Review sistem organ, sistem saraf pusat, respirasi, kardiovaskular, intestinal, urogenital, dan muskuloskeletal. Makan dan minum terakhir, tanyakan riwayat makan dan minum dan jenis makanan serta jumlah makanan yang dikonsumsi. Berikut makan tabel, bahan makanan, dan periode puasa minimum. Air mineral 2 jam, ASI 4 jam, formula bayi 6 jam, dan seterusnya bisa dibaca. Yang ketiga, pemeriksaan fisik. Nah, pada pemeriksaan fisik preoperatif, vital sign, tekanan darah, respiratory rate, nadi, suhu dan nyeri, airway, cek malapati, kriteria Lemon, tadi look externally, evaluate 3321 rule, malapati, obstruction, neck mobility, jadi Lemon jika disingkat. Nah, selanjutnya vertebrata anomali, anal, akresia, cardiovascular anomali, esophageal fistula, esophageal atresia, renal and or radial anomalies, land defect, jadi bisa disingkat FACTERN. Nah, jantung dan paru, sistem saraf, sistem lainnya yang terpengaruh akibat riwayat penyakit pasien. Bila terdapat trauma, pastikan juga apakah ada trauma lainnya. Bila ada kelainan kongenital, cari kelainan kongenital lainnya dengan metode FACTEL tadi. Pemeriksaan airway, jadi Lemon Airway Assessment Method bisa menggunakan metode seperti tadi, Lemon. Jadi pada pemeriksaan airway dilakukan metode Lemon. Jika malapati skornya lebih dari 3, maka kemungkinan akan terjadi kesulitan pada saat dilakukan intubasi. Nah, video laryngoskop dapat membantu manajemen airway. Evaluasi malampati, penilaian ukuran lidah. Jadi penilaian ukuran lidah ini relatif terhadap rongga mulut pasien. Semakin tinggi malampati, maka kemungkinan untuk dilakukan intubasi semakin sulit. Cara pemeriksaan, jadi pertama mata pemeriksa dan pasien berada pada posisi sama tinggi. Selanjutnya adalah posisi duduk dan kepala pasien posisi netral. Pasien diminta membuka dan mulut selebar mungkin dengan menjulurkan lidah. Nah, seperti ini ada kelasnya. Kelas 1 terlihat palatum mole, kelas 2 terlihat palatum mole uvula, kelas 3 terlihat palatum mole dan sedikit uvula. Untuk kelas 4 palatum mole tidak terlihat. Evaluasi 332 rule. Jadi di sini assessment of typical intubation, evaluate 332 rule. Jadi yang A itu mouth opening, yang B itu tip of mentum to hewitt bone, yang C itu theromental distinct. Pemeriksaan penunjang, ada rekomendasi pemeriksaan rutin, pemeriksaan darah tepi, HbHCT, leukocit, PLT,
Pasien harus di atas 60 tahun, perempuan yang sedang menstruasi. Yang ketiga, bila diperkirakan akan banyak pendarahan atau perlu transfus. Pasien dengan riwayat pendarahan, anemia, gangguan darah, serum glukosa, kreatin, urea, dan elektrolit. Pasien di atas 60 tahun. Pasien dengan riwayat diabetes, gangguan nutrisi. Tes fungsi hati, koagulasi, X-ray toraks, dan EKG pada pasien di atas 40 tahun dengan riwayat penyakit jantung, hipertensi, dan paru. Nah, asesmen risikonya, lakukan diagnosis anestesi untuk memprediksi kejadian yang mungkin terjadi yang tidak diinginkan secara non-spesifik, dikeluarkan oleh American Society Anesthesiology pada 1961. Nah, diaplikasikan kepada seluruh pasien yang akan melakukan pembedahan meskipun tidak mencakup seluruh risiko anestesi seperti usia dan intubasi. Nah, berikut merupakan tabel kelas tasuk fisik ASA. Ada kelas 1, jadi kelas 1 itu normal sampai ke kelas 6. Kelas itu termasuk pasien yang mati batang otak yang organnya akan diambil. Dan kelas E jika prosedurnya darurat, status fisik diikuti oleh akhiran E, misalnya 3E, 1E, jika darurat akan E. E ini emergency. 6. Informed consent, jadi mendapat persetujuan tindakan, jadi memastikan pasien yang kompeten atau ahli mendapatkan informasi yang cukup mengenai prosedur anestesi yang akan dilakukan beserta semua risiko yang ada. Nah, pasien kompeten, pasien dewasa yang dapat membuat keputusan untuk dirinya setelah menimbang risiko dan manfaat. Nah, wali mewakilkan pemberian konsen ketika pasien tidak kompeten, usia belum mencukupi atau tidak sadar. Nah, biasanya orang tua. Berikut merupakan form persetujuan tindakan anestesi. Bisa dilihat. Nah, yang ketujuh, persiapan pasien preoperatif. Jadi operasi selektif. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya operasi emergensi, persiapan fisikal dan farmakologikal, fisikal pemasangan nasogastrictum sebelum indukasi anestesi umum, farmakologikal, metoclopramid, simetidin, dan ranitidin. Premedikasi, pemberian obat-obatan sebelum anestesi untuk mendapat kondisi yang diharapkan oleh anestesiologi dan memfasilitasi prosedur anestesi. Tujuan premedikasi mengurangi kecemasan, nyeri, sekresi saluran nafas, menyebabkan amnesia, mengurangi kejadian mual muntah pasca operasi, membantu pengosongan lambung, mengurangi produksi asam lambung, menaikkan pH lambung, mencegah refleks yang tidak diinginkan. Nah, pemberian obat preoperatif sebelum indikasi 1-5 menit pada intravena, 30-60 menit intramuskular, dan 60-90 menit perioral. Premedikasi benzodiazepin seperti diazepam, lorazepam, midazolam, antikolinergik seperti atropin, glycoprolat, difendramin, dimethriat, antiemetik seperti metocloramid, ondansetron, profilaksis aspirasi, metocloramid, natrium citrat, antihistamin, H1 blocker untuk mencegah reaksi alergi, opioid, fentanyl, dan morfin. Jadi sekian presentasi saya. Terima kasih.